Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Ismail. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian morfologi. Morphology of word form is a branch of linguistics that identify the basic unit of language as grammatical units. Morphology studies the intersection of word form and the effect of change is word form on the group and meaning of word. It can also be said the morphology studies the intersection of word form and the function of change in word form, both grammatical and semantic function. In morphology, there are morphemes, which are the smallest part of a word. Jadi, morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Selanjutnya, pengertian reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan untuk utuh maupun sebagian. Contohnya adalah anjing-anjing, lelaki-laki, sayur-mayur, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis reduplikasi. Jenis reduplikasi dapat dibedakan berdasarkan bentuk ulang yang dihasilkan, yaitu yang pertama, reduplikasi penuh terjadi pengulangan bentuk dasar secara penuh, seperti pada kata bapak-bapak, yaitu untuk menyatakan banyak, bye-bye dalam bahasa Inggris. Yang kedua, reduplikasi fonologi, yaitu pengulangan yang mengalami perubahan pada fonem tertentu pada kata dasar yang diulangi, misalnya pada bahasa Inggris next, small or man. Yang ketiga, reduplikasi parsial, yaitu terjadi pengulangan pada bagian dari kata seperti pengulangan pada suku kata tertentu, misalnya laki-laki menjadi lelaki, mengalami pemegalan transien, kemudian mengalami proses perubahan fonem menjadi lelaki. Yang keempat, reduplikasi yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks seperti dalam contoh kemerah-merahan, yaitu menyerupai warna merah. Selanjutnya, fungsi reduplikasi. Reduplikasi secara menurut Darrick 1985 memiliki fungsi, yaitu yang pertama, A. Menegaskan dan menekan kata-kata, B. Memperlihatkan ciri-ciri struktur kata, dan C. Sebagai alat pembentuk kata. Selanjutnya, apa itu compound words? Compound words yang dalam bahasa Indonesia serupa dengan kata majemuk merupakan gabungan dari beberapa kata yang membentuk suatu kata baru dengan makna yang berbeda pula. Contohnya, compound word yang sudah tidak asing lagi di telinga kita adalah ice cream. Ice cream terdiri atas dua kata dasar, yaitu ice cream, dan sebagai compound words, ice cream memiliki makna tersendiri terlepas dari unsur kata pembentuknya. Selanjutnya, kind of compound words, yaitu yang pertama, open compound words page atau open compound word, menuliskan unsur-unsur kata pembentukan secara terpisah. Contohnya, ice cream sebagai open compound word merupakan gabungan dari noun kata kerja dengan adjektif kata sifat.
yang membentuk suatu kata baru. Yang kedua, close compound word solid atau close compound word merupakan gabungan kata yang dituliskan menjadi satu alias tidak terpisah. Contohnya yang paling sering kita jumpai adalah handphone. Sejatinya kata handphone merupakan gabungan kata hand dan phone yang kemudian membentuk suatu kata baru dengan makna yang baru pula. Telepon genggam dan umumnya close compound word yang hanya terdiri dari dua kata saja. Contohnya notebook, yaitu buku catatan, bookstore, yaitu toko buku. Selanjutnya yang ketiga, hyphenated compound word. Jenis compound word yang terakhir adalah hyphenated, di mana hyphen atau ten penghubung, tanda penghubung digunakan untuk menggabungkan kata yang berbeda. Hyphenated compound word bisa terdiri atas lebih dari dua kata. Contohnya, sister-in-law, saudara ipar perempuan. Selanjutnya, root, stem, dan base. Yang pertama, akar root merupakan istilah untuk menyebut bentuk kata yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dianalisa lagi, tidak ada penambahan imbuhan lagi. Akar ini selalu ada, meskipun dalam bentuk berbagai macam modifikasi sebuah leksem. Contoh, wall adalah akar dapat muncul berupa bentuk-bentuk kata seperti walks, walking, walked. Bentuk kata yang mewakili morfem yang sama belum tentu memiliki akar morfem yang sama. Misalnya bentuk kata good dan better merupakan leksem yang sama. Good, tetapi hanya good yang secara fonetik yang sama dengan good. Banyak kata yang memiliki akar yang berdiri sendiri. Akar yang bisa berdiri sendiri disebut morfem bebas. Premorfem, contohnya morfem bebas. Morfem bebas yaitu man, book, tea, sweet, cook, beat, very, pain, wall. Base, bentuk dasar, adalah bentuk yang menjadi dasar dalam proses morfologi, di mana afik dan ditambahkan baik afik infleksional maupun derivation. Dengan kata lain bahwa semua root atau akar adalah juga base, bentuk dasar. Pengertian lain bentuk dasar adalah setiap bentuk yang dapat dimasuki oleh afiks, baik afik derivatif maupun afik infleksif. Katambah 1993-45. Dasar dapat berupa akar ataupun bentuk yang lebih kompleks dari akar. Selanjutnya, pengertian produktivitas. Di dalam setiap bahasa selalu terdapat pola pembentukan kata yang digunakan oleh pemakai bahasa untuk membentuk kata-kata baru yang jumlahnya tidak terbatas. Kata-kata baru itu diterima dan dipahami oleh para pemakai bahasa lainnya secara spontan, tanpa kesukaran. Pola pembentukan itu cenderung dapat diperluas secara terus-menerus pada sebagian besar kata yang termasuk jenis kata tertentu, apabila situasi pemakainya memungkinkan, yang disebut dengan produktivitas. Jadi, produktivitas merupakan proses pembentukan leksem yang dapat digunakan oleh native speaker untuk membentuk leksem yang baru, sedangkan proses pembentukan leksem yang tidak dapat digunakan oleh native speaker disebut bukan produktivitas. Produktivitas terikat dengan keteraturan, tetapi keteraturan harus dapat membedakan makna. Selanjutnya, word formation in English. Dalam morfologi, pastinya kita mendengar istilah proses pembentukan kata. Dalam hal ini bisa kita sebut sebagai word formation process, proses pembentukan kata, atau bisa disebut sebagai word
Formation process secara umum dikenal sebagai fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan manusia di dunia dan dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan kata merupakan cara untuk menyusun kata baru dari kata-kata yang sudah ada berdasarkan beberapa kaidah kebahasaan. Word atau kata dalam bahasa Inggris dapat dibentuk dengan cara menambahkan beberapa kata lain seperti awalan prefiks atau akhiran sufiks. Contoh kata happy. Jika ia ditambah menjadi happiness, maka akan menghasilkan bentuk yang berbeda dengan kata dasarnya. Begitu juga dengan makna atau artinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.